فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita yang kita selenggarakan antara sholat maghrib dan sholat isya setiap hari. Di masjid yang berbarokah ini, Masjid Jabalur Rahmah. Dari kajian kita At-Tauhid, sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan malam kita kali ini, kita mengambil judul bab baru. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, bab as-saminata asyarah, bab yang ke-18. Kata beliau, ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi shalihin. Jadi bab yang panjang, akan terdapat fawaid di dalamnya. Arti dari bab yang ke-18 adalah apa yang datang, bahwa sebab kekufuran Bani Adam serta sebab mereka meninggalkan agama mereka, sebab kekafiran, sebab agama Allah ditinggalkan. Huwal ghulu fis shalihin, berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang soleh, melampaui batas dalam memposisikan atau menempatkan orang-orang soleh. Nah, ini sudah benar. Kita punya metode dalam kajian buku ini bahwa sebelum membaca secara keseluruhan, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan judul bab, keterkaitannya dengan judul bab sebelumnya, keterkaitan secara garis besar dengan kitab Tauhid. Nah, bab ini tidak lepas keterkaitan dengan bab-bab yang sebelumnya. Setelah pada awal bab sekitar 5 atau 6 bab yang pertama, beliau terangkan tentang tauhid, keutamaannya, kemuliaannya, kewajibannya, harus berpegang dengannya tauhid. Beliau susul dengan satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Kemudian pada judul bab ini beliau ingin terangkan kepada kita bahwa di sana banyak faktor terjerumusnya seseorang ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Namun faktor ini bisa jadi yang paling utama. Bisa jadi faktor ini yang paling utama. Makanya waspada untuk terjerumus ke dalam kekufuran atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa itu? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Kita akan sebutkan contoh konkretnya. Nah, kita ulangi sekali lagi bahwasanya keterkaitan antara judul bab ini dan judul bab sebelumnya serta secara umum keterkaitan dengan kitab Tauhid
bahwa segala sesuatu ada sebab. Sebutkan apa ini bahwasanya ada sebab, ada akibat. Akibat terjerumus ke dalam kekufuran, akibat terjerumus ke dalam kesyirikan, sebabnya apa? Banyak. Namun bisa jadi faktor yang utama yang mendominasi kekufuran dan kesyirikan adalah berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kenapa demikian? Kita tengok tentang kesyirikan dan kekufuran yang terjadi, baik itu zaman dulu ataupun zaman sekarang atau bahkan yang akan datang, selalu mengkerucut ke sini. Apa itu berlebihan kepada orang-orang soleh? Beliau sebutkan dalil-dalilnya, diantaranya kekufuran kaum Nasrani. Apa sebabnya? Berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mengangkat Nabi Isa melampaui batasan yang Allah berikan kepada dia. Nabi Isa adalah hamba, namun diangkat sampai pada tingkatan kerububiyahan, diangkat sampai tingkatan ketuhanan. Nah, demikian juga kesyirikan. Tidak perlu terlalu jauh ke belakang di zaman Nabi SAW. Ternyata sebab kesyirikan adalah mereka melampaui batas dalam hal mengagungkan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada perkataannya dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ini adalah nama-nama sesembahan mereka yang ketika kita telusuri sebenarnya penamaan apa itu? Seperti Lat adalah nama orang soleh. Nah, semacam kuburan atau patung berbentuk Lat yang mana adalah profesi mengadon-adonan roti, dia buat dibagikan secara gratis kepada para jemaah haji yang datang ke Baitullahil Haram. Karena perbuatan kesalahannya dia dibuatkan monumen dan sebagainya, maksudnya patungnya atau maksud kami kuburannya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala juga mengkerucut ke mana? Kesyirikan ternyata ke orang-orang soleh. Nah, demikian juga Arab jahiliyah. Bahwasanya mereka mengagungkan dan memuliakan serta bahkan mentuhankan malaikat yang mereka anggap adalah anak perempuan Allah. Juga ke situ larinya kemana? Soleh, kesolehannya malaikat. Nah, memuliakan, mengagungkan sampai menganggap pada tingkatan ketuhanan. Dari sini jilbab yang belajarkan kepada kita bahwasanya sebab terbesar bahkan yang utama, bisa jadi ada sebab yang lainnya namun ini yang lebih mendominasi, kekufuran dan kesyirikan serta orang-orang meninggalkan agama mereka dari sisi sini, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Kekufuran ini yang paling besar, meninggalkan agama mereka dari sisi mungkin ada seseorang yang mereka anggap baik itu masih hidup ataupun sudah mati. Perbuatan mereka yang ternyata menyelisihi syariat, mereka taklid, mereka fanatik, mereka mengekor dengan tujuan menyelisih agama Allah. Juga berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ketika ada Rasul mereka menganggap bahwasanya orang soleh tersebut tak pernah salah, pasti betul perbuatannya dahulu, sekarang dan akan datang. Baik masih hidup atau sudah mati, mereka agungkan, mereka muliakan, mereka ikuti. Ternyata menyelisih syariat, beliau betul dalam hal tersebut. Meninggalkan agama bisa jadi sebab utamanya adalah berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, setelah kita pahami apa yang dimaksud dengan jilbab, kita akan masuk membaca dalil-dalilnya. Akan datang nanti larangan untuk orang soleh, sesoleh apapun dia pasti punya kekurangan. Jangan terlalu melampaui batas dalam memujinya. Bisa jadi hari ini dia betul, mungkin besok dia salah. Bisa jadi hari ini betul, besok dia betul, lusa dia salah. Yang kita agungkan, yang kita muliakan, satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun namanya orang pasti ada salah. Kita baca landasan hukumnya. Yang pertama berupa ayat. Wa qaulullahi azza wa jalla, dan perkataan Allah
Yang Maha Perkasa serta Maha Mulia. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masih ibnu Maryam, innamal masih Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'amina billahi wa rusul wa la taqulu salatu. Kita lihat ayat ini kata Allah Azza wa Jalla, wahai segenap ahlul kitab. Seruan ini tertuju kepada dua komunitas. Istilah Al-Quran ahlul kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Secara spesifik yang diinginkan adalah Nasrani, akan datang penjelasan tentang hal tersebut. Namun umum masuk juga ahlul kitab seperti Yahudi dari sebagian sisi dan segi. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah melampaui batas dalam agama kalian, jangan berlebih-lebihan. Dalam hal apa? Mengagungkan tokoh, mengagungkan figur, mengagungkan orang soleh. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kalian berucap tentang Allah kecuali al-haq. Berkata tentang Allah tidak boleh kecuali dengan landasan ilmu. Lanjut ayatnya yang itu yang beliau inginkan sebenarnya. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum. Sesungguhnya saja Isa putra Maryam adalah utusan Allah serta kalimat yang Allah hembuskan kepada Maryam sang ibunda. Lanjutan ayatnya, wala taqulu salasah, janganlah katakan trinitas, satu di antara tiga atau tiga di antara satu. Intahu khairul lakum, berhentilah untuk ucapan tersebut, lebih bagus bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya saja Allah adalah sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah untuk dia menjadikan putra bagi dirinya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi shahida. Milik dialah apa yang berada di langit, apa yang berada di bumi. Cukuplah Allah sebagai saksi akan hal tersebut. Ini lanjutan dari ayat yang telah kita baca. Sekilas bahwasanya kalau kita baca secara lengkap ayat serta terjemahannya. Jadi yang diinginkan dari ahli kitab di sini adalah secara khusus kaum Nasrani yang mengagungkan Nabi Isa, mengangkat sampai tingkatan ketuhanan disembah. Itu masuk secara global bahwasanya wa illa orang Yahudi pun melampaui batas. Keterkaitan antara ayat ini yang judul bab di atas tentang melampaui batas dalam perihal orang-orang soleh nampak jelas sekali bahwasanya orang Nasrani melampaui batas. Karena melampaui batas inilah mereka terjerumus ke dalam kekufuran atau kesyirikan, menduakan Allah dalam peribadatan, menisbahkan Allah memiliki putra. Lancang lisan mereka menisbahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa ila Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an bahwasanya taqadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda am da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit berguguran jatuh menimpa bumi serta gunung saling bertabrakan. Mereka menyeru bahwasanya Allah memiliki putra, padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki putra. Allah Subhanahu wa taala memprotes hal tersebut, Nasrani yang mengkritik akan hal tersebut. Mereka melampaui batas dalam hal Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah terangkan dia adalah hamba Allah sekaligus Rasul. Perhatikan tentang rahasia ilahiyah di dalam Al-Quran. Rahasia, cermati baik-baik, adalah rahasia ilahiyah di dalam Al-Quran. Bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan tradisi bangsa Arab secara umum serta raja-raja zaman dahulu. Mereka menyembunyikan dengan ketat kaum Hawa, para perempuan. Dari sisi mana Al-Quran tidak menyebutkan satu nama pun berkaitan dengan perempuan kecuali hanya dengan inisial. Tak ada satu nama pun dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang nama wanita kecuali dengan inisial. Fir'aun memiliki keluarga, memiliki istri, disebutkan tidak namanya disebutkan di dalam hadis, namanya Asia, disebutkan dalam Al-Quran Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam punya ibunda, bukan tidak punya nama, tapi disebutkan dalam Al-Quran hanya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibunda Musa, susuilah anak engkau, yakni Musa. Keluarga Imran yang dijadikan salah satu nama surat dan diagungkan dan dimuliakan di dalam Al-Quran karena kesolehannya. Dia memiliki istri, namun disebutkan hanya wa qalat imra'atu fir'aun. Maksudnya imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Disebutkan istrinya Imran. Nabi Nuh, Nabi Lut juga memiliki istri, namun hanya dengan inisial. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, imra'ata nuhin wa imra'ata lut, juga disebutkan dengan inisial, tidak menyebutkan nama. Kenapa gerangan? Karena wanita sifatnya tertutup. Luar dalam atas bawah kiri kanan. Itu yang Allah kodratkan bagi mereka. Tapi hanya ada satu nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama perempuan. Siapa itu? Maryam. Cuman satu. Ya tersekian banyak perempuan disebutkan dengan inisial, cuma satu nama ini. Bahkan nama surat di dalam Al-Quran nama Maryam. Apa rahasianya? Kenapa gerangan demikian? Karena nama Maryam disebutkan dengan al-haq untuk membantah dua komunitas sekaligus. Pertama, untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyinggung bahwa Nabi Isa adalah anak haram, lahir dari ibu tak bapak. Makanya Allah Subhanahu wa taala nisbahkan bahwasanya kalau seandainya dia punya bapak secara biologis, manusiawis, niscaya akan dinisbahkan kepada bapaknya. Karena tidak punya, makanya dinisbahkan kepada ibu. Isa ibnu Maryam, putra Maryam. Allah yang menisbahkan langsung. Bukan Isa bin Fulan atau Isa bin Allah. Karena dia tidak punya bapak. Ini membantah satu komunitas pertama orang-orang Yahudi. Kemudian membantah orang-orang Nasrani dari sisi ketiga, mereka mengatakan adalah Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Allah sendiri dalam Al-Quran bahwasanya Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnullah. Isa adalah putra Maryam. Kalau seandainya memiliki bapak, niscaya akan disebutkan kepada bapaknya. Kalau seandainya Isa adalah anak Allah, niscaya Allah pun akan sebutkan di dalam Al-Quran Isa ibnullah. Tapi tidak, Allah menyebutkan agar tidak ada kesamaran di dalamnya. Perempuan tertutup, tidak kita pahami dulu tentang rahasia ilahiyah di dalam Al-Quran. Tak satu nama pun disebutkan kecuali nama ini, karena ada bantahan untuk dua komunitas ini. Nah, ini keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Mengkerucut ke sini, kekufuran, kesyirikan, meskipun tidak secara keseluruhan, sebabnya hanya saja mendominasi kekufuran dan kesyirikan adalah berlebih-lebihan dalam orang soleh. Ini pertama. Kita baca hadis berikutnya atau landasan hukumnya berikutnya berupa hadis. Wa fi sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala. Dan dalam sahih sebutkan Sahih Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya tentang perkataan Allah, jadi semacam tafsir. Akan datang nanti pada akhir kisah. Semacam tafsir dari surat Nuh. Kita lagi ke sana. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, orang musyrik, jangan tinggalkan sesembahan kalian. Jangan biarkan terus, jangan biarkan terganggu. Pelihara dia, jaga dia.
Ini kaumnya Nabi Nuh mengatakan demikian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasr, dan seterusnya. Biarkan, pelihara, jaga, jangan tinggalkan. Wad, suwa, yaghus, yauq dan nasr. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, qala hadhihi asma'ur rijalin shalihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, Rasul yang pertama kali Allah utus di permukaan bumi. Menurut riwayat datang bahwasanya 10 generasi pertama Nabi Adam, setelah anak paling pertama kemudian 10 generasi berikutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dibadahi dengan tauhid tanpa ada kesyirikan sedikit pun. Paling pertama kali terjadi di sini, kaumnya Nabi Nuh. Dari sini awal kisahnya. Nah, 5 nama ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim, ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan ke telinga kaumnya, kaum mereka, kaum Nabi Nuh, anisibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammu bi asma'ihim. Bangunlah monumen dengan wajah atau dengan bentuk 5 orang ini di majelis dahulunya tempat mereka. Mereka adalah orang soleh karena kesolehan mereka. Dari sini keterkaitan dengan judul bab di atas. Nah, akhirnya mereka mendengar bisikan tersebut, dibangunlah patung dengan wujud 5 orang soleh ini. Kenapa gerangan demikian? Karena dahulunya ketika kaum mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, 5 orang soleh inilah yang selalu mengingatkan, menegur, memberikan pelajaran bahwasanya kalian terlalu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka dipuja, dipuji, disanjung. Karena dengan perbuatan mereka itulah menjadi orang soleh. Pokoknya tentang ingkarul mungkar. Barakallahu fikum jami'an, bahwasanya ingkarul mungkar mungkin hari ini engkau dibenci oleh sebagian orang karena engkau mengingkari kemungkaran, tapi ketika engkau meninggal nama engkau harum. Ketika 5 orang ini melakukan hal tersebut, ingkarul mungkar, wahai fulan engkau salah, kembali kepada al-haq. Bisa jadi hari ini engkau dibenci, tapi ketika engkau meninggal, engkau akan selalu dikenang, engkau akan selalu diingat bahwasanya orang ini dulu orang soleh, selalu menegur aku ketika aku salah. Berapa ruginya aku ketika aku membenci dia dahulu ketika dia masih hidup. Nah, orang-orang yang mengingkari kemungkaran nama mereka harum meskipun sudah meninggal. Terbukti di sini bahwasanya mereka dipuja, dipuji, diagungkan. Fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nasya al-ilm ubidat. Akhirnya mereka melakukan perbuatan tersebut yang dibisiki oleh syaitan. Mereka melakukan ini, dibuatkan 5 patung berwujud 5 orang soleh tadi depan. Namun ketika pertama kali dibuat tidak diibadahi karena hanya sekedar dijadikan sebagai zikr, pengingat. Ketika sebagian orang yang mungkin imannya lemah, tidak ada menegur mereka, mereka datang melihat patung tersebut, oh orang ini yang dulu sering menegur kita, dia telah meninggal. Sekarang kalau kita mengingat dia, berarti kita akan teringat juga dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Muawal hal tersebut terjadi. Namun ketika mereka meninggal dunia seluruhnya, yang bangun pertama kali patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut sudah meninggal, ganti generasi, berubah generasi. Akhirnya muncul orang-orang berikutnya yang tidak tahu menau tentang maksud dan tujuan patung tersebut dibuat. Lama kelamaan akhirnya patung itu diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang lagi bisikan dari syaitan bahwasanya dahulunya bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, ketika tidak terjadi hujan dengan kurun waktu yang lama, terjadi musim paceklik, kemarau berkepanjangan, mereka datang kepada patung-patung tersebut meminta, wahai fulan berikan kepadaku hujan, turunkan kepada kami hujan dan semisalnya. Terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Nah, jelas sekali nampak bahwa barakallahu fikum kita kaitkan hadis ini dengan judul di atas, bahwa kesyirikan paling pertama kali terjadi di permukaan bumi sebabnya adalah gulu terhadap orang-orang soleh, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ternyata dosa ini dosa yang dosa tempo dulu, dosa klasik, melampaui batas terhadap orang-orang soleh, merupakan sebab pertama kali kesyirikan terjadi di permukaan bumi. Qala Ibnu Qayyim qala barwahid min as-salaf lamma matu waqafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa abaduhum. Imam Ibnu Qayyim menambahkan hadis di atas,
semacam tafsir dari ayat pada surat Nuh. Dia berkata sebagian salaf dari satu, ketika orang-orang soleh yang disebutkan namanya dalam surat Nuh tadi mati, meninggal, akhirnya kuburan mereka dijadikan semacam tempat beriktikaf, bersemedi, bersenam, bersemedi di tempat tersebut. Awalnya tidak disembah, hanya sekedar mengingat, datang ke kuburan tersebut mengingat bahwa orang ini dulu selalu menegur kita. Nah, kemudian berikutnya dibuatkan patung-patung mereka dengan wujud mereka, 5 orang soleh tersebut. Kemudian ketika berlalu waktu demi waktu, lama-kelamaan akhirnya mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisikan syaitan muncul lagi, bisikan syaitan muncul lagi. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Nah, untuk dia disembah. Wah, ini ada syaitan. Syaitan yang memerintahkan untuk membuat patung. Nah, jadi syaitan tampil dalam bentuk patung meskipun dengan status anak orang-orang soleh. Ini syaitan dibalik itu. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti kepada kalian semua, termasuk anak-anak cucu Adam. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah mengambil sumpah janji dari kalian wahai anak cucu Adam, janganlah menyembah syaitan, sungguh dia adalah musuh yang nyata. Syaitan disembah. Nah, nampak jelas keterkaitan antara hadis ini dengan judul di atas bahwa gulu atau berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh bahkan merupakan sebab pertama kali kesyirikan di permukaan bumi. Dalil berikutnya kita baca. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la tuturuni kama asratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu akhrajahu. Nah, begitu indah tertib dari penulis. Dan dasarnya pertama beliau utamakan ayat perkataan Allah, beliau susul dengan tafsir dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis ini bahwasanya ini bukan berlaku hanya pada ahli kitab, bukan hanya berlaku pada kaumnya Nabi Nuh, bahkan juga berlaku kepada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata, janganlah kalian melampaui batas dalam memuji aku sebagaimana Isa atau nasabana kaum Nasrani melampaui batas dalam memuji kepada Isa bin Maryam, putra Maryam. Beliau mengatakan bahwasanya sebagaimana kaum Nasrani telah melampaui batas dalam memuji Nabi Isa, namun jangan kalian lakukan kepada aku. Jangan lakukan kepada aku. Innama ana abdun, sesungguhnya saja aku hanyalah seorang hamba. Faqul, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah sekaligus putusannya. Dipisah masing-masing ke wali. Sudah paham pelajaran jadi nggak dipahami. Jadi masing-masing ke orang tuanya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti kepada umatnya, umat beliau, untuk tidak melampaui batas dalam memuji beliau, sebagaimana umat Nasrani melampaui batas dalam memuji beliau, dan memuji Nabi Isa. Saya barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi atau sebelumnya lagi Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwasanya yang paling pertama kali memberikan akidah ketuhanan kepada Nabi Isa alaihissalam seorang Yahudi yang berpura-pura masuk memeluk agama Nasrani yang terjadi pada tahun sekitar 50-an Masehi setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Dia bukan termasuk Hawari, bukan termasuk teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat Nabi Isa, namun yang setelahnya. Sebutkan namanya adalah Pulis dengan abjad Arab Bulis, jadi kita Latin Pulis. Dia orang yang paling pertama menanamkan akidah, merusak akidah Nasrani. Wah, ini sendiri adalah orang dari Yahudi. Sebagaimana yang menuhankan Ali radhiyallahu anhu pada agama Islam, dari akidah Syiah adalah juga seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah, Yahudi.
perusak agama. Dia merusak agama Nasrani, juga pula yang merusak agama Islam. Nah, pokoknya dari hadis ini barakallahu fikum bahwasanya ketika gulu terlarang pada umat terdahulu bagaimana ahlul kitab, dari ayat kita petik hal tersebut. Kemudian datang juga dari Ibnu Abbas merupakan kerusakan pertama kali terjadi di kaumnya Nabi Nuh, demikian juga pada umat ini. Juga Nabi SAW mewanti-wanti untuk tidak gulu dan berlebihan serta melampaui batas dalam memuji. Yang berikutnya kita baca, masih ada 2 hadis. Waqala dari Ibnu Abbas dan catatan kali menjadi puasanya dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waspadalah kalian atau hati-hatilah kalian terhadap ghulu, melampaui batas, berlebihan, khususnya dalam hal memuji. Karena sesungguhnya yang mencelakakan umat terdahulu adalah ghulu, berlebihan, melampaui batas. Nah, yang mencelakai umat terdahulu adalah ini dia, ghulu. Dalam hal kesyirikan, dalam hal kekufuran, dalam hal meninggalkan agama dan sebagainya, ghulu. Nah, Wali Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halaqal mutanatti'un qala salasa halaqal mutanatti'un. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, celaka orang-orang yang berlebihan dalam lisan dan perbuatannya. Al-mutanatti'un perbuatan atau perkataan yang melampaui batas, berlebihan. Ini secara umum, baik itu dalam memuji ataupun yang lainnya. Nah, 2 hadis yang terakhir gambaran dan jelas sekali menyinggung tentang masalah ghulu sesuai dengan judul bab yang kita dapati dari judul bab yang ke-18. Ghulu adalah hal yang mencelakakan umat terdahulu, bahkan juga pada umat ini. Maka ada perkataan yang indah dari Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwa min awsa awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Nah, min awsa awdiyatil batil termasuk lembah yang paling luas dalam kebatilan. Ya, artinya kebatilan akan merajalela di lembah yang luas. Dari jalan mana? Al-ghulu fil afadil, ketika berlebihan dalam orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan. Karena dari situ kita dapat bahwasanya sumber-sumber kesyirikan dan sumber-sumber kekufuran yang mendominasi, meskipun ada sumber yang lainnya adalah di antaranya adalah ghulu, berlebihan. Nasoro terjerumus dalam ghulu, menggiring mereka kepada kekufuran. Umatnya Nabi Nuh terjerumus ke dalam kesyirikan, yang menggiring mereka adalah ghulu pada orang-orang soleh. Termasuk juga pada umat ini. Nah, ghulu pada orang-orang soleh. Para orang sufi terlalu ghulu kepada Nabi Khidir, menganggap bahwasanya dia masih hidup sampai zaman sekarang ini, dia masih ada. Sebagian orang mengatakan bahwasanya aku pernah bertemu dengan dia. Entah mungkin dia bertemu adalah iblis. Alaihi laknatullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau Allah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang mati, pasti mati, sudah mati. Beliau adalah orang yang paling mulia. Nah, kenapa mereka mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup, padahal Nabi SAW adalah lebih mulia dari Nabi Khidir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun." Dalam surat Al-Anbiya. Nah, tak satu pun dari orang terdahulu kami jadikan mereka kekal. Apabila kamu mati, apakah mereka bisa kekal? Kalau Nabi SAW orang yang paling mulia, meninggal,
akan merasakan yang namanya kematian. Kenapa orang terdahulu tidak? Artinya tak satupun berita datang kepada kita yang masih hidup sampai zaman sekarang ini yang memang dari kalangan umat terdahulu kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ada dalilnya. Sekarang masih hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke atas langit. Yang kedua, iblis alaihi laknatullah dengan nas dari Al-Qur'an diberikan waktu tangguh sampai pada hari kiamat. Yang ketiga, Dajjal juga termasuk dalil bahwa ini masih hidup dan akan keluar nanti ketika tiba waktunya pada akhir zaman. Dan Nabi Khidir tidak ada dalilnya. Nah, kita akan baca masail. Setelah kita baca dalil-dalil secara keseluruhan, kemudian kita pahami dari judul bab di atas. Fihi masail. Dalam bab ini terdapat poin-poin yang bisa kita petik pelajaran padanya. Al-ula, yang pertama, annaman fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa talqibihi lil qulubil ajab. Nah, berisyarat kepada dua bab yang setelahnya. Nah, dua bab setelahnya masih memiliki kaitan erat dengan yang sebelumnya. Kita artikan judul bab ini. Tenang, pada masalah ini, bahwasanya barang siapa yang memahami bab ini serta dua bab setelahnya, barang siapa memahami bab ini serta dua bab setelahnya, jelaslah bagi dia tentang keterasingan agama Islam. Dari sisi mana bahwasanya Islam telah begitu gamblang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, maksudnya Islam yang sejati. Nah, Islam yang sejati. Namun ternyata kita jumpai, bukan cuma kita, bahkan beliau di zaman terus sampai oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, jumpai di zaman beliau juga ternyata Islam sedang memurnikan tauhid terasa asing dan aneh. Dari sisi terjerumusnya kaum muslimin dalam bab ini sangatlah banyak merajalela. Kita kebanyakan daerah di Indonesia saja, di tempat kita ada hal semacam ini. Di daerah Jawa begitu banyak sunan ini. Karena kesolehan mereka anggap akhirnya diibadahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpindah ke Kalimantan, luar biasa banyaknya ada acara haulan di daerah Banjar, di kerajaan Banjar dan sebagainya. Banjar, Kutai Kartanegara. Yang juga dalam hal ini tidak asing lagi bagi kita bahwasanya Islam cuma sekedar nama Islam tapi kesyirikan yang terjadi. Di daerah Sumatera pun sama, Aceh, Padang, namanya mengunjungi kuburan orang-orang saleh merupakan hal yang lumrah, bahkan dijadikan sebagai tradisi, rutinitas, bisa jadi 6 bulan sekali atau bisa jadi setahun sekali, sesuatu yang lumrah. Kalau itu dia mengatakan bahwasanya agama tauhid sangatlah asing. Agama Islam yang memurnikan tauhid sangatlah asing. Bahkan yang merajalela sekarang adalah Islam dengan nuansa kesyirikan. Apalagi yang terdapat semacam keraton kepercayaan-kepercayaan tertentu, menyembah orang-orang soleh sangatlah lumrah di tempat mereka. Daerah Buton, daerah Ternate, Jogja, Cirebon, Solo, dan semisalnya. Bahkan ini semacam budaya yang dipelihara. Jadi tidaklah Islam dikenal kecuali dengan budaya seperti ini. Apa itu? Kesyirikan. Masing-masing punya tempat-tempat tersendiri yang mereka nisbatkan kepada agama Islam dan dikultuskan. Bahwasanya inilah Islam di Indonesia. Memuliakan, mengagungkan orang-orang soleh, bahkan sudah berupa tulang belulang di alam kubur mereka. Yang dijadikan sebagai cagar budaya, dilestarikan, dipelihara. Allahul musta'an. Kemudian menisbahkan bahwa inilah Islam. Makanya betul kata beliau di sini bahwa Islam terkhususnya yang memurnikan tauhid begitu asing. Beliau mengaku di zaman tersebut bagaimana lagi zaman kita yang lebih dekat kepada hari kiamat. Allahul musta'an. Makanya kata beliau di sini adalah wa talqibuhu lil qulub al ajab. Ini membolak-balikkan fakta. Suatu hal yang menganehkan, suatu hal yang sungguh sangat disayangkan, membolak-balikkan fakta-fakta, itulah yang dikatakan Islam.
Maulid yang terdapat di dalamnya kesyirikan dan kebid'ahan dikatakan Islam. Isra Mi'raj yang terdapat kesyirikan dan kebid'ahan di dalamnya dikatakan na'am Islam. Wa Islam berlepas diri darinya. Acara haulan, tahlilan, syukuran. Jadi disebabkan kepada Islam, wa dalamnya terdapat kesyirikan dan kebid'ahan. Habis waktu. Capek juga bicara. Nah, insyaallah sampai di sini satu masalah telah kita ambil serta dalil-dalilnya sudah kita lanjutkan pada kesempatan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an atas kehadiran serta simaknya. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.